Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Maimuna, NIM 10220021, kelas 2B, MK Ushul Fikih. Tujuan saya membuat video ini yaitu memenuhi tugas UTS saya MK Ushul Fikih dari dosen pengampun Ibu Rabiatul Adibiyah yang saya hormati. Baiklah, soal yang pertama itu tentang masalah Rasulullah SAW pernah mengetes Mu'adz bin Jabal sebelum mengirimnya sebagai kodi ke Yaman. Tuliskan hadis Mu'adz tersebut beserta arti. Jelaskan apa yang dimaksud dan ijtihad, dan apakah ijtihad masih dibutuhkan di zaman sekarang. Jelaskan alasannya dan berikan 5 contoh ijtihad di masa Khulafaur Rasyidin dan contoh ijtihad ulama di masa modern. Jawaban yang pertama yaitu Rasulullah pernah mengetes Mu'adz bin Jabal dengan sebuah pertanyaan yang terangkum dalam hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma arada an bai'asya Mu'adzan ilal Yabani qala kaifa ta'di iza aradallaka qada'u qala aqdi bi kitabillah qala fa in lam taji fi kitabillah qala fa bi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala fa in lam tajid fi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wala fi kitabillah qala ajtahidu ra'yi wala lum fadraba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam farrasul wa qala alhamdulillah alhamdulillahillazi waffaqa rasulillahi lima di Rasulullah, yang artinya, bagaimana kamu memutuskan perkara jika diajukan perkara kepadamu dalam urusan hukum? Mu'adz menjawab, saya akan putuskan dengan kitab Allah. Jawab Mu'adz dengan tegas. Nabi SAW bertanya kembali, bagaimana jika tidak engkau temukan dalam kitab Allah? Saya akan putuskan dengan sunnah Rasulullah. Jawab Mu'adz. Rasulullah bertanya kembali, jika tidak engkau dapatkan dalam sunnah Rasulullah dan tidak pula dengan kitab Allah? Mu'adz menjawab, saya akan berijtihad dengan pemikiran saya dan saya tidak akan berlebih-lebihan. Maka Rasulullah SAW menepuk dadanya seraya bersabda, segala puji bagi Allah yang telah menyamankan utusan dari utusan Allah sesuai dengan yang diridhoi Rasulullah. Yang dimaksud ijtihad adalah pencurahan segenap kesanggupan secara maksimal, dan ijtihad masih dibutuhkan di zaman sekarang. Alasannya karena ijtihad masih diperlu untuk memahami Al-Quran dan hadis. 5 contoh ijtihad di zaman Khulafaur Rasyidin. Yang pertama itu ijtihad Umar bin Khattab tentang pencurian budak Hatim bin Abi Battah yang tidak dipotong tangannya sebab perkara yang menghalanginya yaitu pencuriannya seorang anak kecil yang belum baligh. Yang dicuri adalah tetangga yang kaya raya, menurut saya. Yang kedua, ijtihad Khulafaur Rasyidin tentang peristiwa unta yang tidak bertuang Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Yang ketiga yaitu ijtihad Umar bin Khattab tentang hukum talak. Yang empat, Ibnu Abbas berijtihad tentang indahnya seorang
wanita yang ditinggal mati oleh suaminya sedang dalam keadaan hamil. Yang kelima, penolakan Umar bin Khattab mengenai orang yang termasuk atau mu'alafatih gulubuhum, karena muslimin pada waktu itu sudah tidak membutuhkan anggota baru. Yang contoh yang istihad di masa modern, yang pertama itu bayi tabung. Permukaan ulama melakukan penentuan 1 Syawal, penetapan awal Ramadan, mengecat rambut warna hitam hukumnya haram. Yang terakhir, operasi plastik wajah hukumnya haram. Soal yang kedua, jelaskan apa dimaksud dengan Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, Qiyas, Ihtisan, Maslahah dan Mursalah, Istisab, Urub atau Adat Istiadat, Sa'du Zariyah, Qaus Sabab Sahabi, dan Syarab Urman Qablana berserta dalil atau ayat dan hadis. Kelompok yang menerima bahwa hal tersebut adalah sumber hukum Islam atau ayat atau hadis yang ditulis, arti dan diberikan penjelasan serta berikan contohnya masing-masing. Jawaban yang pertama, Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci yang diwahyukan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat dan petunjuk bagi manusia yang beriman dan bertakwa dalam hidup dan kehidupan. Hadis berfirman Allah dalam surat ayat Al-A'raf ayat 52. Walaqad ji'nahum bikitabin fassonahu ala ilmin hudaw wa rahmatan laqaumi yu'minun, yang artinya sesungguhnya kami telah mendatangkan kitab Al-Quran kepada mereka yang kami jelaskan atas dasar pengetahuan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Penjelasannya, bagi siapa saja manusia yang mengikuti petunjuk Al-Quran akan mendapatkan kemuliaan, kejayaan, keselamatan, kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Contohnya, orang yang menghafal Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, orang itu mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Yang kedua itu As-Sunnah. As-Sunnah adalah suatu yang menisbahkan oleh Rasulullah, baik perkataan, perbuatan maupun sikap atau tentang suatu peristiwa. Nah, dalam hadis yang saya ambil yaitu au ta'riran asyifata fi ila qaulan bai'ima asyifah, yang artinya segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW, baik yang berupa perkataan, perbuatan, sifat atau pengakuan. Penjelasannya, sunnah itu selalu perbuatan yang bisa dilakukan atau tidak. Contohnya, seorang melakukan sholat tarawih. Tarawih kan bisa dilakukan berpahala, tidak dilakukan tidak apa-apa. Ketiga, ijma. Ijma merupakan suatu kesepakatan para mujtahid dalam suatu masa tertentu terhadap masalah hukum syariah. Hadis yang saya ambil, wa kadzalika jahalna kum ummatan wasyatan latakunu suhada a'alan nasi wa yakunar rasulu alaikum sahidah, yang artinya
Dan demikian pula kami telah menjadikan kalian umat Islam, umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadikan sanksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas kalian. Penjelasannya menjelaskan pentingnya menjadi teladan umat manusia Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai sosok muslim yang beriman, berbuat baik, adil dan moderat dalam bertindak dan berpikir. Contohnya keputusan para alim ulama bahwa vaksinasi dan imunisasi diperbolehkan. Keempat, kias. Kias adalah menyamakan suatu hukum dari peristiwa yang tidak memiliki nas hukum dengan peristiwa yang sudah memiliki nas hukum. Hadis yang saya ambil, Ya ayyuhallazina amanu innamal hamru wal maishiru wal ansabu wal azlamu rijsum man amanis syaitan fajtanibu la'allakum ta'lihun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Penjelasan dalam surat di atas itu terdapat larangan minuman keras khamar. Contohnya, semua jenis minuman keras mempunyai unsur yang sama, ialah memabukkan dan merusak otak. Yang kelima, istihsan. Istihsan adalah tindakan meninggalkan satu hukum kepada hukum lainnya disebabkan karena ada suatu dalil syara yang mengharuskan untuk meninggalkannya. Hadis yang saya ambil, istihsan menurut Imam Syafi'i berkata, manis ta'ih sana faqor sarrah. Artinya, barang siapa yang berhujjah dan beristihsan, berarti ia telah menetapkan sendiri hukum syara. Contohnya, mazhab Hanafi, sisa minuman burung buas seperti elang, burung gagak dan sebagainya adalah suci dan halal diminum. Hal ini ditetapkan dengan ihtisan. Yang keenam, maslahah dan mursalah adalah suatu kejadian yang syara atau ijma tidak menetapkan hukumnya dan tidak pula nyata dan ilat yang menjadi dasar syara menetapkan satu hukum. Hadis yang saya ambil, ma lam yas'ad lahu misar'i bil mu'lani wala bil i'tiyah lirrasu mu'ayyanu. Yang artinya, apa-apa maslahah yang tidak ada bukti baginya dari syara dalam bentuk nas tertentu yang membatalkan dan tidak ada memperhatikannya. Penjelasan maslahah mursalah yaitu berbeda pendapat tentang kehujatan sebagai dalil syara. Sebagian mereka berpendapat muslahah dan maslahah dapat dijadikan juga dalil hukum. Contohnya, pencatat perkawinan dalam surat yang resmi menjadikan maslahat untuk sahnya gugatan dalam perkawinan. Nafkah pembagian harta bersama waris lainnya. Yang ketujuh, istisab.
Istisab adalah mengakui adanya hubungan perkawinan, sedangkan menurut usul ulama, istisab adalah menetapkan sesuatu menurut keadaan sebelumnya sampai terdapat dalil-dalil yang menunjukkan perubahan kepadanya. Hadis yang saya ambil yaitu surah Al-Baqarah ayat 29. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an summa stawa ilas samai fasawwahunna sab'an samawati wa huwa bikulli syai'in alim. Yang artinya, dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di muka bumi untukmu, kemudian dia menuju ke langit, lalu dia menyempurnakannya menjadi 7 langit, dan dia maha mengetahui. Penjelasannya, Tuhan yang patuh untuk disembah dan ditaati itu dialah Allah yang menciptakan dan memberikan karunia berupa segala apa yang ada di bumi untuk kemaslahatanmu. Contohnya hewan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan lain-lain. 9. 8. Uruf merupakan Islam dimaknai sebagai adat kebiasaan atau adat istiadat yang sudah biasa dilakukan secara turun-temurun, dan adat merupakan adat yang diterima setiap kalangan masyarakat. Dalil yang saya ambil, innama tu'tamaru ala tu'izat torodat fa'in lam yattorifala. Yang artinya, sesungguhnya adat yang diperhitungkan itu adalah yang berlaku secara umum. Seandainya kacau, maka tidak akan diperhitungkan. Penjelasan, huruf atau adat istiadat menjelaskan kebiasaan masyarakat dan mayoritasnya yang biasa dilakukan turun-temurun. Contohnya pada masa pertunangan, pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak wanita walaupun hadiah tersebut tidak dianggap mas kawin. 9. Sa'du az-zari'ah adalah suatu perbuatan yang pada dasarnya mubah, namun menjadi jalan menuju perbuatan haram. Dalil yang saya ambil yang menerima zari'ah surah Al-An'am ayat 108. Wala tasubbul ladzina yar'una min dunillahi fayasubbullaha, yang artinya, dan janganlah kalian memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampau batas tanpa pengetahuannya. Penjelasan, Allah SAW melarang memaki sembahan orang kafir karena hal tersebut akan membuka jalan bagi mereka untuk memaki Allah Ta'ala. Contohnya yang saya ambil dilarang dan haram. Misalnya zina hukumnya haram, maka melibat aurat wanita yang menghantarkan kepada perbuatan zina yang merupakan haram dan dilarang. Yang 10. Qaus sahabi adalah fakta-fakta yang dikeluarkan oleh sahabat Nabi Muhammad SAW yang menyangkut hukum masalah-masalah yang tidak diatur di dalam nas. Dalil qaus sahabi ilmu fikih. Fatwa sahabi bin firadihi qauluh, yang artinya fatwa sahabat Nabi yang berbentuk ucapan dengan dasar pendapat pribadi. Penjelasan masalah-masalah tentang suatu kasus yang dilegaskan yang belum diatur dalam nas Al-Quran maupun sunnah. Contohnya, mazhab sahabat dalam sebuah permasalahan yang termasuk
Optihat. Yang terakhir yaitu tentang syar'un man qablana. Menurut usul fikih, hukum syariah yang berlaku untuk kaum-kaum yang terdahulu sebelum turunnya Al-Quran sebagai syariat terakhir yang dapat digunakan sama akhir zaman. Syariat berhubungan dengan syar'uman qoblana seperti syariat yang diturunkan Nabi Musa, Nabi Isa, dan ajaran Nabi lainnya sebelum Islam. Dalil yang saya ambil surah Al-Baqarah 183. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikum shayamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Penjelasannya, setiap umat Islam dan orang beriman diwajibkan melaksanakan puasa, merupakan suatu ibadah yang telah disyariatkan kepada umat-umat sebelum Islam. Contohnya puasa, beribadah haji, dan lain-lain. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Kalau ada kesalahan dan kurang tepat dalam menyampaikan materi ataupun tugas UTS saya, jawabannya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.